dikirim ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan ditunggu, diseleksi, diperiksa berkasnya lengkap atau tidak. Kalau berkasnya lengkap bisa dilanjutkan untuk dilakukan harmonisasi. Jadi sewaktu untuk melakukan pengharmonisasian itu nanti siapa yang punya perda dia akan mengetahui nih kisah perdanya, dia hadir bersama dengan bagian hukum. Nah, kalau menurut peraturan itu sebenarnya itu alangkah kalau itu kan harus diikuti oleh paling tidak eselon 2 di daerah ya. Nah, yang bagian misalnya Pak Asisten kah yang mengikuti. Jadi beliau tahu peraturan yang dibentuk itu. Nah, jadi kalau tidak ya paling tidak kepala dinasnya atau mereka yang mengetahui peraturan yang akan dibentuk itu seperti apa yang diinginkan. Jadi proses harmonisasinya nanti di Kanwil Hukum dan HAM. Itu. Siap. Nah, terus kalau yang dewan, Bu, itu harmonisasinya kemana? Nah, untuk inisiatif DPRD itu dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Yang dilakukan oleh alat kelengkapan itu kan ada kan di sana alat kelengkapannya balik. Oh, gitu. Nah, di situ mereka yang melakukan pengharmonisasian. Nah, makanya kelemahannya adalah sebuah peraturan itu apabila dia inisiatif DPRD, maka peraturan yang kita bentuk itu kan DPRD ini kita sama paham dari berbagai kalangan ilmu, tidak semuanya sarjana hukum. Nah, mereka membuat satu peraturan yang kadang itu dibahas dengan alat kelengkapan. Nah, dengan basic mungkin tidak ada perancang di dalamnya. Kemudian apalagi misalnya orang-orang baru. Nah, kalau orang-orang baru semakin parah lagi. Kemudian di sana pada tahap evaluasi itu yang kadang kocar-kacir. Karena di sana peraturan yang disodorkan itu kadang ada yang sebuahan orang tuh, nah misalnya di daerah Jawa Tengah atau daerah Gorontalo diambilnya, digantinya namanya aja, nama kabupatennya, gantinya nama bupatinya, disodorkannya. Kan kalau inisiatif dewan nih kadang dari pemerintah daerah dari ini kan sama nggak kada tahu juga. Jadi sampai dievaluasi kadang yaitu yang kadang amburadulnya tuh siup yang memeriksa. Nah, itu yang kita hindari sehingga banyak peraturan itu tidak bisa dilanjutkan bila sampai pada tahap evaluasi itu karena mandeknya dievaluasi dikatakan ini perbaiki ini, pusing kan bagian sekuan segala, sampai di sana mandek peraturan itu tidak berlanjut, stop, tahun depan buat lagi yang baru, tahun depan akhirnya yang ada nih menumpuk, tidak terjadi pengundangan, tidak ada. Jadi peraturan yang kita bentuk ini tidak menghasilkan, tidak ada. Banyak itu di beberapa daerah DPRD-nya tidak menghasilkan di dalam produk hukum yang seharusnya legislasi itu adalah fungsinya sebagai yang memegang fungsi legislasi, yang ada target membentuk satu peraturan itu tidak terlaksana. Berarti Bu. Malas ya. berpikir. Apa? Malas berpikir mungkin Bu. Bukan itu, karena ketidaktahuannya. Makasih dulu, Bu. Makasih dulu, Bu. Sendiri, iya. Mereka kan tidak tahu, mereka bukan dari orang hukum, kita tidak bisa menyalahkan. Nah, tapi kebanyakan peraturan itu diambil alih oleh DPR. Karena kan di sana banyak jalan-jalannya.
kita tidak menyalahkan karena memang fungsi legislasi di tangan mereka, ada target yang memang harus dilaksanakan mereka. Jadi tidak ada yang disalahkan sebenarnya, cuma ketidaktahuan aja. Seharusnya adanya komunikasi sebenarnya yang lebih gencar di dalam membuat satu peraturan itu. Ada lagi? Bu, izin Bu. Ya, silahkan. Saya menanggapi yang Ibu sampaikan tadi, berarti secara tidak langsung boleh dong Bu, anggota DPRD atau Dewan, kalau mereka tidak mempunyai basic akademis sebagai sarjana hukum, boleh mereka membuat peraturan seperti itu, Bu? Bapak dan Ibu, Boleh. ya, Siap. Pak Amir, Siap, Bu. DPR itu mempunyai tugas adalah mempunyai tugas dalam hal bidang legislasi. Itu memang fungsi DPR. Siap. Dia mengesahkan, dia membuat suka-suka dia karena itu memang tugas dia. Nah, yang menjadi permasalahan adalah yang ulun sampaikan yang ketidaktahuannya tadi lah, ulun beritahu. Mereka kan tidak tahu nih, ini perdanya nih bujur juakah yang dijulung oleh orang nih. Salahnya di mana? Kan ini kada pernah mengambil mata kuliah MTPO kayak Pak Amir kan? Jadinya bingung. Dan dia kan pernah mengambil mata kuliah MTPO, Pak. Jadinya tahu dalam teknik penyusunan ya kan? Nah, Siap, Bu. Oke. Jadi bagaimana seharusnya, tapi ya tadi karena ketidaktahuannya tadi. Mereka ini disodorkan misalnya lah, mereka mau membuat, mereka disodorkan sudah oleh pihak ketiga. Oh ini perda, ini draft. Kemudian mereka ini mau membahas, benarkah ada yang disodorkan ke mereka ini sesuai enggak dengan aturan? Bingung kan? Lalu mereka memanggil, ada misalnya ke eksekutif. Eksekutif sih dia nggak mau repot. Ya saja. Ya kan? Ke bagian hukum, sekwan. Karena kita memang minimnya perancang, perbaikan seadanya, ya selesai. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya Bapak, ini jalan ya, ulun berikan. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan ruang bagi semua orang, siapapun dia, orang perorangan atau dia badan hukum ataupun dia itu DPRD, dipersilahkan untuk datang menanyakan, melakukan konsultasi tentang produk hukum daerah, baik yang akan dibentuk ataupun yang sedang dibentuk atau yang belum dibentuk. Jadi dimulai dari kerangka berpikir, aku nih hendak mengolah peraturan apa yuk. Itu menjadi kewenangan dan diberikan kewenangan kepada kantor wilayah untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Tapi itu tidak pernah dilaksanakan. Hanya beberapa aja yang melaksanakan. Karena apa? Ketidaktahuan. Bukan dari kantor wilayah tidak menyampaikan, kantor wilayah menyampaikan, tapi setiap kali ada rapat diundang, rakor, misalnya BIMTEK, tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir di acara itu. Kalaupun disampaikan dianggap itu biasa aja. Padahal ini adalah membantu dari Bapak dan Ibu di dalam memproses legislasi di daerah. Jadi bertanya aja dari Bapak, misalnya kami ini hendak mengolah peraturan ini, banyak Bapak yang datang. Dari beberapa DPRD yang mengerti, yang sering melakukan komunikasi, mereka datang. Bapak, Ibu, kami ini mau membentuk satu peraturan. Peraturannya apa, Pak? Peraturannya ini. Oh, Pak, kalau peraturan ini nggak bisa, ini bukan kewenangan daerah. Tapi ini kewenangan misalnya kalau yang membuatnya misalnya kayak kemarin ada dari daerah menanyakan, Bu, kami ini mau membuat peraturan tentang tambang. Karena di daerah kami ini hanya sebagai penonton di daerah.
tambang, izin apa-apa kami ini kededa. Apa yang didapat daerah sementara daerah kami ini hancur. Nah, jadi kami ini hendak mengolah peraturan daerah tentang pertambangan, jarnya. Jadi kami berikan masukan bahwa kalau Bapak dan Ibu membuat peraturan tentang pertambangan itu tidak boleh karena bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, ada sebagian diberikan ke pemerintah provinsi. Itu pun hanya sedikit. Nah, provinsi aja harus dicabut lagi kewenangannya. Jadi, kalau daerah membuat secara otomatis apabila sudah jadi perda itu pasti ditolak perdanya. Kan sayang duit berapa puluh juta hilang habis. Sementara ujung hasil kajiannya perdanya ditolak. Ya kan? Lebih baik kita menggunakan membuat perda yang memang dibutuhkan. Nah, jadi dengan dimulai dari wacana berpikir ini akan membantu kita menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tercipta yang namanya efektif dan efisien berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan kami Supan datang ke Kanwil tuh. Tidak, itu memang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor wilayah. Jadi Bapak dan Ibu tidak masalah, silakan aja datang untuk ke sana. Kalau dari DPRD misalnya, kalau kami ke sana, kami ini kada hendak kerja sama lawan Kanwil baulah perda, kami hendak dengan daerah lain, kada apa-apa. Kanwil tidak memaksa Bapak dan Ibu untuk melakukan kerjasama, karena Kanwil juga perancangnya dengan pekerjaannya yang lain ada. Jadi kalau untuk misalnya hanya untuk konsultasi kami sih agak riskan karena kami sudah dengan orang lain. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Tidak masalah, jangan ada riskan karena apa? Konsultasi Bapak dan Ibu itu adalah bagian dari tusi kami untuk menerima. Jadi tidak masalah. Silahkan. Apakah nanti Bapak dan Ibu mau berbentuk legal opini atau seperti apa, itu silahkan. Atau hanya konsultasi langsung. Silahkan untuk bertanya. Karena kesempatan ini digunakan sebelum perubahan dari Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya yang akan memasukkan metode Omnibus Law. Jadi Bapak dan Ibu, karena nantinya kalau memang ini disetujui DPRD, belum kita tahu juga lah apakah ini akan ngotot atau ego sektoral muncul atau seperti apa. Nanti untuk legislasi, untuk inisiatif DPRD itu pasal 58 di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 kemudian dirubah lagi dengan pasal Undang-Undang 15 itu yang asalnya harmonisasi itu dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD itu akan berubah menjadi oleh badan legislasi yang sementara masih dipegang oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi mulai sekarang lah, karena nanti kesian, dia maulah peraturan Bupati Cagaran Nanu hamuk Bupati, ya kan? Nah itu kasihan DPRD. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang anggota DPRD juga harus hati-hati, jangan asal, lakukan komunikasi, banyak bertanya. Tidak masalah, yang penting kita untuk tujuan bersama. Karena dalam membuat satu peraturan ini Bapak dan Ibu, satu pasal itu bisa merubah nasib seseorang. Ya, satu pasal, satu koma itu bisa merubah nasib seseorang. Nah, merubah nasib seseorang itu apakah menuju ke kebaikan atau menuju ke tidak baik. Karena apa? Nanti kita di dalam batang tubuh itu ada yang namanya bertemu dengan ketentuan pidana. Jadi kalau di dalam perda itu diberikan kewenangan ketentuan pidana itu ya di dalam perda provinsi, dalam perda kabupaten kota dan undang-undang. Itu 3 peraturan yang boleh ada ketentuan pidana. Jadi, dikala Bapak dan Ibu sebagai anggota DPRD, misalnya di dalam membuat satu peraturan, itu kalau bisa, ataupun siapa saja, apakah dia nanti bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum,
itu di dalam membuat satu peraturan, kalau bisa hindari yang namanya membuat ketentuan pidana. Karena apa? Karena ketentuan pidana itu yang namanya sebuah peraturan, inilah yang dari bahasa ya, orang itu yang awalnya kita tuh membuat peraturan yang awalnya belum ada memaksa orang untuk menjadi seorang kriminal. Itu menurut ulun lah, kita tuh memaksa orang lain untuk menjadi seseorang itu kriminal. Dari aturan itu dibolehkan menjadi tidak dibolehkan. Ya kan? Akhirnya kita memaksa orang menjadi kriminal. Nah, itu dihindari. Jadi kalau bisa, kalau memberi sanksi itu, berikan sanksi yang memang elegan. Itu satu. Yang kedua, kelemahannya, sanksi pidana itu tidak ada keuntungannya untuk daerah. Maka kita membuat perda itu harus ada keuntungannya untuk daerah. Kalau tidak ada keuntungannya untuk daerah, itu perlu dipikirkan. Karena sanksi pidana itu masuk di dalam apabila ada pelanggaran, maka dia masuk dalam PNBP kejaksaan rasanya. Dia tidak masuk dalam APBD. Iya, Bu, betul. Ya kan? Nah, Bu, jadi betul. rugi daerah, rugi. Untuk apa? Makanya di dalam naskah akademik itu harus dikaji. Jadi membuat peraturan itu jangan sedikit diberi sanksi pidana. Bapaan sanksi pidana. Sementara perda itu untuk daerah, bagaimana satu peraturan itu mendapatkan keuntungan untuk daerah, itu yang diinginkan. Nah, ini kadang yang masih belum diketahui oleh anggota DPRD kita. Seandainya mereka mengetahui itu, mungkin itu yang dijadikan mereka sebagai acuan. Karena kan mereka bagaimana untuk target peningkatan APBD. Nah, itu. Kemudian yang lebih baiknya berikan sanksi administrasi. Jadi di administrasi itu kan tidak boleh sembarangan, ada teguran, ada proses yang harus dilewati. Nah, jalan terakhir baru denda. Jalan terakhir. Ya kan? Nah, jadi kita supaya kita tuh jaga orang, jangan maulah orang, jangan tapi banyak berdosa kah? Kita tuh banyak yang keuntungan yang baiknya yang kita dapat di dalam kita membuat peraturan. Karena tadi intinya kita tuh kan membuat sebuah peraturan untuk mengatur kan, untuk yang menjadi lebih baik. Nah, cuman jangan sampai menjadikan orang lain tuh penjahat. Kan bila orang melanggar otomatisnya jadi penjahat karenanya melanggar aturan. Nah, jadi kemudian dalam peletakan norma lagi ada yang namanya norma wajib, harus, dapat, itu perlu kehati-hatian. Nanti kita bahas itu mengenai peletakan norma. Karena norma wajib itu kan harus ada sanksi. Kenapa Bu bilangnya misalnya tidak ada sanksi? Bisa, tapi itu dalam hal kata-kata kalimatnya itu harus jelas. Kalau sanksi itu diberikan ke pemerintah daerah, kalau wajib itu oleh pemerintah daerah diwajibkan, maka pemerintah daerah itu dipaksa untuk melaksanakan. Nah, kenapa lagi ada harus? Nah, kalau harus itu ada selama peraturan di atasnya tidak mengatakan wajib ya, dia harus. Tapi bila ini kalau muncul norma untuk pencairan anggaran sulit. Nah, itu ada lagi ceritanya. Jadi di dalam membuat satu norma, Bu, kami ini dari beberapa SKPD, Bu, kami ini mau melaksanakan perda. Kan ada berdasarkan perda memerintahkan ini. Tapi Bu, di ini kada mau mencairkan duitnya. Kenapa ulun jadi kada mau? Karena kawajannya dicairkan. Jadi kami kada bisa melaksanakan. Ulun periksa. Nyata akhirnya kada hakun jarulan. Kenapa Bu? Normanya kada muncul. Dikala norma itu kada muncul, dia tidak ada normanya tuh kada muncul tuhnya kada jadi bila hal-hal yang membuat satu dari strategi kita membuat peraturan telah kalau ini misalnya kita tuh memaksa pemerintah daerah
atau bupati di dalam misalnya memberikan fasilitas atau apa, munculkan normanya bila berhubungan dengan keuangan. Karena orang keuangan itu saklek. Orang keuangan itu saklek. Ini kan udah mau yang abu-abu, yang harus jelas itu. Kan jadi kembali lagi tadi norma tadi ya, kembali lagi yang kepada sanksi pidana tadi. Kalau misalnya nih Ibu memasang meja supaya untuk kalian semua untuk diperhatikan, jangan sesuka hati. Di dalam membuat peraturan tuh misalnya contoh Ibu, ujar Ibu, asalnya nih kita nih kuliah nih kayak inilah bebas saja, biasa saja, santai aja. Jadi kalian tidak ada yang dikatakan dengan orang yang melanggar hukum, kan? Aman nih, orang baik-baik nih semuanya yang hadir di sini sebanyak 22 orang. Ini orang-orang yang baik. Dikala Ibu keluarkan, Ibu buat satu aturan bahwa mahasiswa harus memunculkan fotonya semua. Sewaktu Zoom, tidak ada yang tidak ada mukanya yang Ibu lihat. Maka bila ada misalnya kayak Nanda, kayak Irfan, kayak Rizka, kayak Muhammad, tidak ada muncul. Orangnya hanya semuanya ditutup videonya, maka itu dikatakan mereka adalah seorang kriminal, seorang yang melanggar aturan. Dikala dia dikatakan sebagai melanggar aturan, maka dia sudah dicap sebagai seorang yang kriminal. Nah, jadi dalam membuat hukum itu aturan itu hati-hati. Jangan memaksa orang lain untuk menjadi seorang kriminal. Itu bahasa Ibu ya. Kita kalau bisa buat sebuah aturan yang membuat orang itu enak, membuat orang itu apa yang diinginkan misalnya di daerah itu kebutuhannya, maunya misalnya dia mau kebutuhannya fasilitas yang mendukung misalnya, itu yang kita penuhi. Bukan kita membuat aturan yang membuat mereka terbebani, tidak. Itu karena pemegang kewajiban ada di tangan negara. Siapa negara? Adalah pemerintah. Jadi mereka tidak mempunyai hak, tapi hanya memegang kewajiban. Sementara masyarakat kita, dia mempunyai hak dan pemegang kewajiban. Dikala mereka sebagai pemegang hak dan pemegang kewajiban, jangan dibebani mereka dengan kewajiban yang mereka dipaksakan menjadi orang yang tidak baik. Itu pesan Ibu. Lah, karena sudah jam 12, hanya sampai di sini karena kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu, terima kasih Bu. Wow, sudah langsung cukup lah. Anak waktunya gue yang takut. Nggak ada Kenapa? Bu, on terus. Nggak ada istirahatnya Bu, nggak ada jedanya. Iya Kak, iya, enggak apa-apa. Ya, semoga perkuliahan kita bermanfaat. Makanya yang baiknya tuh kita tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu bisa sambil istirahat ya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Demikian kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.